Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 17 Mei 2022. Nah saudaraku, kiranya kasih Tuhan, kemurahan, damai, dan sukacitanya dilimpahkan atas setiap kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya Tuhan yang memberikan kesukaan bagi kita untuk menggali, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami kembali dikuatkan, diteguhkan, disegarkan dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Ajar kami, penuhi kami ya Bapa, sehingga hidup kami dilimpahkan dengan damai sejahtera-Mu. Ya Bapa, kuatkan, teguhkan hati kami untuk dapat melakukan firman, untuk dapat mengekspresikan tanda kasih kami kepada Tuhan, dan kami boleh menyatakannya kepada orang lain. Ini kami ya Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Urapi kami, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Tatanan Kehidupan yang Dikehendaki Allah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11. Nah saudara, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak rusa, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Banyak manusia yang semakin tidak takut akan Allah. Mata hati mereka semakin buta dan pikiran mereka semakin gelap, sehingga tidak memahami sama sekali tatanan kehidupan sebagai makhluk ciptaan yang harus hidup hanya untuk menyukakan hati Allah. Mereka tidak menghayati bahwa keberadaan mereka ada yang menciptakan. Dengan pikiran ini, mereka merasa Allah tidak ada dan tidak perlu ada. Kalau seseorang sudah menyangkal keberadaan Allah, maka perbuatan mereka pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen sendiri juga tidak menyadari bahwa yang seharusnya terus-menerus dihayati adalah hidup sebagai makhluk ciptaan yang menyukakan hati Allah.
Jika seseorang menghayati hal ini secara benar, pasti ia akan bertindak bijaksana. Ada perbedaan besar antara Daud dengan para penyair dunia. Suara gemuruh topan badai bagi Daud bagaikan suara Tuhan, tanda dari kehadiran Allah dan aktivitas dari Allah yang hidup. Sebab kata suara Tuhan diikuti dengan kata kerja yang konkret. Demikian pula penggambaran tentang Tuhan. Daud mampu melihat dan mau mengakui bahwa di balik kedahsyatan alam, ada Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Kata air bah dalam ayat yang ke-10 di dalam bahasa Ibrani-nya, selain dalam Mazmur ini, hanya dipakai dalam peristiwa air bah zaman Nuh. Ini menegaskan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta, karena ia dapat menggunakan kekuatan alam untuk mendatangkan penghakimannya. Karena itulah tujuan Daud menulis Mazmur ini, bukan untuk mengajak pembacanya mengagumi puisinya ataupun topan badai itu, namun untuk melihat kebesaran dan kemuliaan Allah, serta memuliakan dan mengagungkannya. Tindakan Daud adalah tindakan yang sangat mulia, sebab memimpin manusia memenuhi panggilannya, yaitu diciptakan untuk mengenal dan memuji Allah Sang Pencipta. Ajakannya juga menyatakan bahwa kebesaran dan keagungannya tidak membutakan matanya untuk melihat dan mengakui kebesaran dan kedaulatan Allah atas seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya adalah dirinya dan seluruh rakyatnya yang menjadi umat Allah, sehingga ia tetap bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Ini berarti Daud tetap mentaati tatanan kehidupan di dunia yang dikehendaki oleh Allah, yaitu manusia menyembah dan mengagungkan Allah, bukan dirinya sendiri, harta, teknologi, ideologis maupun setiap harta kebijaksanaan di dalam diri yang dimiliki, sehingga Allah ditepikan. Banyak orang yang sebenarnya masih dalam keadaan sesat. Nah, saudaraku, hendaklah kita tidak berpikir kalau sudah pergi ke gereja, menjadi aktivis, mengambil bagian dalam kegiatan gereja, bahkan menjadi pendeta, berarti sudah bisa menghayati dirinya sebagai makhluk ciptaan yang hidup, yang hanya untuk kesukaan hati Allah. Banyak orang-orang Kristen saat ini tersesat dalam hal ini, tetapi mereka merasa tidak tersesat karena mereka sudah ada di lingkungan tembok gereja. Saudara, banyak juga orang Kristen yang masih tersesat karena merasa bahwa dirinya sudah selamat, padahal mereka belum menempatkan diri secara benar di hadapan Allah. Mereka belum mengerti kebenaran bahwa seseorang bisa dikatakan selamat kalau bisa menempatkan diri secara benar di hadapan Tuhan. Jika seseorang belum menempatkan diri secara benar di hadapannya, itu berarti belum mencapai perbaikan sampai pada taraf yang dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh merasa puas diri dengan tingkat kerohanian yang telah kita capai. Kita harus selalu merasa miskin di hadapan Tuhan, yang artinya kita merasa selalu bahwa kita belum menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Banyak orang yang menghabiskan umur hidupnya di bumi hanya untuk studi, karir, bisnis, uang, harta, kehormatan, membangun keluarga, dan berbagai cita-cita serta keinginannya sendiri.
Mereka lebih tertarik dengan banyak urusan fana dunia ini ketimbang urusan mengenai proses dipulihkannya manusia pada maksud penciptaan, yaitu menjadi manusia yang mampu menempatkan diri secara benar di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan bersama, saudaraku. Di dalam masyarakat kita saat ini, ada banyak hal-hal yang dapat membuat manusia tidak mentaati tatanan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Jika Daud menggubah sebuah puisi, apa yang akan saudara lakukan untuk mendorong dan membimbing orang lain agar mereka mau mengenal dan memuliakan Allah? Nah, saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Mari kita evaluasi diri kita bersama-sama. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita boleh melaksanakan setiap perintah amanat agung Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan hal-hal yang kelihatan di dunia ini yang kita perjuangkan, tapi apa yang berasal dari surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, bahkan kerajaan Allah. Itulah yang kita boleh terus kejar, kita lakukan, kita alami dalam setiap hidup kita. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar, yang memenuhi kami. Terima kasih Bapa, Engkau terus menyertai kami dengan kasih sempurna, dengan kebenaran, dengan kekuatan-Mu, untuk kami hidup melangkah lebih lagi sesuai dengan petunjuk-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Berkati hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan boleh tertanam di dalam hidup kami, berbuah di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Penuhkan kami di dalam Engkau, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Ini hidup kami mau persembahkan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudaraku, dan semangat dalam beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.